Kalau ini tadi profit $100, kalau saya kali $200 ini. Gold di bulan September cenderungnya sideways atau trend sih. Ya. Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, Ya. pertanyaan kali ini, tadi kan saya kan baca-baca nih pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama aja, ini lagi hot banget Pak, tentang penambahan peraturan di TF Apps. Oh, ini lagi rame. Iya, ini minggu-minggu ini lagi. Minggu-minggu ini banyak yang nanya, Iya. apa sih penambahannya? Iya, Ya. langsung aja ya Pak ya. Oke. Dari Ulung PIM, di aturan aplikasi TF kan ada yang menyatakan bahwa TF berhak menonaktifkan jika member menyalahi aturan, Ya. merugikan TF atau merugikan analis. Ya. Maksudnya gimana ya Pak? Kasih contoh tindakan yang dianggap merugikan TF biar kita semua tahu. Gimana Pak? Oke, jadi ini ada 2 penambahan aturan yang baru. Ya. Oke, yang pertama ini mungkin teman-teman juga ada yang lakuin ya. Satu analis, channelnya banyak. Ya, bisa lebih dari 9 sampai 10 itu. Aduh. Betul. Yang kita permasalahkan adalah isinya sama. Yang satu gold, buy semua. Ngapain bikin Betul. Ini kan kita tahu tujuan analisnya ngapain sih? Nyari TF point. Ya. Kerjanya sekali bikin channelnya 8 berarti hasilnya 8. Iya. Ini Iya. yang kita permasalahkan. Kenapa akhirnya goals dari aplikasi kita untuk mencetak trader ini nggak berjalan? Ya. Harusnya kan kalau punya 8 channel nih, 8 metode yang berbeda dong. Ya, karena hasil backtestnya ya Pak ya. Iya. Udah backtest jalan satu, backtest Betul. jalan satu. Betul. Sehingga kita jadi teman-teman tahu nih metode mana sih yang akhirnya bagus, metode mana sih yang akhirnya profitable buat dijalanin nantinya. Cuman kalau begini kan ya dirugiin TF nih. bukan TF doang deh Pak. Analisnya kayaknya juga yang lain nih, yang lain dirugikan juga pasti Pak. Iya, mungkin akhirnya jadi ikut-ikutan. Betul. Oh ada channel ini sinyalnya sama, saya ikut juga deh. Malah ada yang kepikiran jadinya. Iya. Yang sebenarnya polos, Ya. gara-gara lihat begitu, wah bener juga nih. Kalau Iya. bikin 8 dapetnya 8. Betul. Aduh, udah nggak bener. Yang tadinya kita pengen berantas oknum, Malah di dalam. di aplikasi kita kok oknumnya kok banyak banget. Saya nggak enak ngomongnya. Oke, itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah, yang kedua ini agak parah sih. Maksudnya kenapa sih parah? Karena mengcopy isi channel orang lain. Jadi mungkin dia subscribe channel siapa, sinyalnya di copy di channelnya dia. Ya. Ini kan jadi ngeklaim sinyal orang lain jadi sinyal kita sendiri. Malah bisa jadi ya Pak ya, sinyal yang di copy. Misalkan saya nih, copy channelnya Bapak, Ya, ya kan. Malah saya yang dapat subscriber Pak, bisa aja. Bapak nggak dapet. Ya. Itu kan merugikan orang sebenarnya. Kalau di copy saya doang. Kalau copy yang lain, Iya, malah kayak self proclaim gitu loh Pak. betul. Jadi mengklaim banyak analisa. Ya. Jadi inilah 2 tambahan aturan yang baru nih Ya. dari aplikasi Traders Family. Nah, buat teman-teman, jadi ini peraturan kita buat untuk melindungi semua pihak dari sisi TF maupun sisi analis ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ya. Lanjut Pak, dari The Messenger. Pak, cara mengatasi overtrade gimana Pak? Oh, overtrade. Ini kalau overtrade ini bisa ada 2 kategori nih. Ya. Pertama, dalam satu pair, trade-nya banyak banget nih. Gantungan baju. Set, 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 set. Kayak jemuran ya. Atau yang kedua, ini dalam satu hari tradingnya banyak banget. Banyak banget posisinya. Ya. Kalau kita cari lebih jauh, faktor apa sih yang menyebabkan bisa terjadinya overtrade? Oke. Pertama kita pakai analisanya pakai time frame kecil. Ya, jadi sering liatin chart terus. Betul. Waduh. Sering banget kayaknya ini masih momen ini. Harganya belum kemana-mana, tadi saya nge-buy bisa buy lagi. Iya. Balik lagi, buy lagi, balik lagi, buy. Betul. Dan faktor yang kedua adalah biasanya overconfidence. Beberapa trade sebelumnya profit. Ya. Wah, makin berani nih, makin pede untuk masuk market. Ini biasanya Pak ya, lotnya dikali 2. Ya. Wah, itu sih. Yang terjadi kali 2 karena habis ngitung. Iya. Kalau ini tadi profit $100, kalau saya kali 2 $200 ini. Kalau loss mungkin balikin yang tadi doang. Aduh, Ya. udah banyak deh pikirannya yang enggak. Oke. Nah, faktor ketiga ini yang paling banyak dialamin. Iya. Ketika lagi posisi floating loss. Oh. Udah misalnya ada transaksi buy, harganya turun. Wih, ngerasanya harga lebih bagus. Iya, masa nggak naik? Masuk lagi dong posisi buy. Turun lagi. Lebih bagus lagi nih harganya nih. Masa nggak naik lagi? Buy lagi. Akhirnya turun buy. Ini kan sebenarnya bukan harga lebih bagus. Iya. Memang trennya udah turun.
Marketnya udah di break ya Pak ya kalau kata Pak Tito ya. Betul. Nah dari faktor-faktor ini kalau kita lihat ya, ini kan semua karena emosi. Kenapa sih sampai terjadi emosi? Karena teman-teman ngejalanin tradingnya itu nggak punya trading plan. Iya benar. Betul kan? Jadi begitu bukan nggak analisa, lihat MT4, wih momen buy. Lihat momen lagi buy. Nggak ada trading plan, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, yang penting masuk aja dulu. Betul, yang kita khawatirin adalah teman-teman akhirnya cuma nyari serunya doang. Cari euforianya aja ya Pak ya. Betul. Nah buat teman-teman, kalau bisa nih, sebenarnya bukan kalau bisa sih ya Pak ya. Jangan kalau bisa, harus ini. Harus, kalau mau trading, biasain nih, siapin dulu trading plan-nya, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, sama mindset-nya kalau bisa jangan salah dulu di awal ya Pak. Betul, mindset yang paling penting ini. Buat portfolio, jangan gambling, jangan cari adrenalin Pak. Oke, lanjut. Ya. Dari Syaiful Anam, Pak mau tanya untuk metode seasonality, kan disarankan dengan time frame D1. Oke. Apakah metode tersebut bisa juga dipakai di time frame yang lebih kecil, misalkan H4 atau H1? Semoga dijawab. Gimana Pak? Oke, ini saya mau ngelurusin dulu nih. Pertama, seasonality ini bukan metode, tapi ini alat bantu. Iya betul. Dan di video eksklusif kontennya Pak Tito kan udah disebut juga, ini alat bantu nih untuk ngebantu kita tahu momentumnya nih. Lagi apa di Ya, bulan itu? Misalnya gold di bulan September cenderungnya sideways atau trend sih. Ya. Ini jadi seasonality adalah alat bantu bukan metode. Ya. Itu. Kalau misalkan ngomong alat bantu, berarti kurang lebih kayak indikator ya Pak ya? Betul, indikator juga alat bantu. Ya. Kan indikator banyak nih, Bollinger, stokastik, RSI, moving average, Oh, banyak. Udah capek Pak kalau disebutin semua. Ya sama, indikator juga itu sifatnya alat bantu atau Iya. tools. Iya. Gitu, jadi buat seasonality indikator ya sama prinsipnya. Ya betul banget. Nah buat teman-teman yang mau tahu seasonality, tinggal minta aja ke konsultan masing-masing dan ini gratis tanpa syarat apapun. Yang masih punya pertanyaan, langsung tulis di bawah dengan hashtag tanya TF. Ingat ya teman-teman, hashtag tanya TF di video manapun pasti kita jawab. Sip, change your life.